Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Wasanet TV yang kami muliakan, yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada hari ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beberapa keistimewaan bagi kita, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hak keistimewaan itu hanya diberikan oleh orang yang beriman, karena sewaktu orang yang beriman kepada Allah melakukan sebuah perintah dan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis Allah akan berikan sebuah kesenangan kepadanya. Yang pertama, hak keistimewaan adalah Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap permasalahan hidup di dunia ini pasti Allah akan berikan jalan keluar, dengan keyakinan bahwa masalah yang telah diberikan hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluarnya. Yang kedua adalah hak keistimewaan bagi orang yang beriman akan mengantarkan orang beriman itu menjadi orang yang terkaya. Karena Nabi sampaikan kepada kita, orang yang terkaya di muka bumi ini adalah mereka lah yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat maupun musibah. Yang ketiga, hak keistimewaan yang diberikan orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa diberikan oleh Allah sebuah pekerjaan, dan bukan hanya 24 jam yang dia lakukan pekerjaan itu, tetapi dalam 24 jam pekerjaan itu dihiasi dengan ibadah, niat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman di dunia dan di akhirat, dan dia akan mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan yang besar. Oleh sebab itu, jamaah pemirsa Net TV yang kami muliakan, bahwa ketiga ini adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita, karena kita ingin bahagia. Tentunya bahagia itu didapat dengan yang memberikan sebuah kebahagiaan. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang telah memberikan segalanya, baik itu nikmat, rasa sakit, kesusahan, dan kebahagiaan. Semua Allah gulirkan semua itu sebagai ujian hidup. Maka kehidupan ini tidak semestinya kita selalu merasa berkeluh kesah, karena terkadang kita bahagia, suatu saat ada namanya kesulitan. Terkadang kita senang, ada saatnya kita akan sedih. Terkadang kita merasa menang, suatu saat ada namanya kekalahan. Maka kehidupan ini adalah sunnatullah. Kita harus pintar menyikapi kehidupan ini, sehingga insya Allah maka hidup kita akan bermakna, berfaedah, bermanfaat, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hak keistimewaan itu bagi kita semua. Jamaah pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga. Yang pertama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala rezeki, baik itu dalam keadaan nikmat maupun dalam keadaan kita sedih. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita, sehingga nanti ke depannya kita mampu merubah diri kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Net TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan setelah yang berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Allah ya Rahman ya
رحيم يا ملك يا قدوس. Pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, maka marilah kita memperbanyak bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita menjadi umat yang terbaik. Oleh sebab itu, sewaktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa banyak berada di jalannya, maka optimalkanlah semua itu. Karena semua nikmat yang Allah berikan sudah diberikan oleh Allah secara teratur. Ya. Jamaah yang kami muliakan, pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa diberikan oleh Allah sebuah hak keistimewaan. Dan hak keistimewaan itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman. Dan bukan hanya kabar gembira di dunia, tetapi kabar gembira di akhirat. Karena sewaktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di dunia, maka insya Allah di akhirat kelak akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Yang pertama, kabar gembira bagi orang yang beriman punya hak keistimewaan adalah setiap permasalahan hidupnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa tentunya manusia yang hidup di dunia tidak ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Tetapi siapa yang mampu memberikan jalan keluar? Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kehidupan dunia ini adalah ujian. Dan sebaik-baik ujian adalah senantiasa kita menghadapi dengan penuh kesabaran. Yang kedua, hak keistimewaan bagi orang yang beriman yang diberikan oleh Allah di dunia adalah mereka akan dikayakan oleh Allah dengan sifat qanaah, dengan sifat senantiasa memperbanyak rasa syukur, merasa cukup. Itulah yang dikatakan qanaah. Baik itu nikmat yang Allah berikan maupun musibah yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah 24 jam Allah berikan kita untuk bekerja di dunia, mencari kebutuhan hidup kita, mencari segala kebahagiaan yang kita inginkan. Tetapi dalam 24 jam itu ada pengaturan yang Allah berikan. Tentunya aturan itu sudah diberikan ketetapan dan ketentuan. Bagaimana kita luangkan waktu kita, sholat 5 waktu, kita luangkan waktu kita untuk bersedekah, kita luangkan waktu kita untuk senantiasa berpuasa Senin Kamis, kita luangkan waktu kita untuk bekerja, memenuhi kebutuhan kita. Itu pun adalah ibadah. Untuk kebutuhan anak istri kita, orang tua kita, bahkan memberikan solusi atau bantuan kepada saudara-saudara kita, itu pun adalah ibadah. Menyambungkan hubungan silaturahim adalah ibadah. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ada 4. Yang pertama, wa aqimis shalah, dirikanlah solat. Solat inilah adalah pondasi hidup kita. Yang kedua, wa tu'niyaz zakah, tunaikanlah zakat. Itu berada di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah senantiasa memperbanyak hubungan silaturahim, watasilah rahim, ya, hubungan persaudaraan kita. Pemirsa Net TV yang kami hormati, yang kami muliakan, jangan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Net TV Oase yang kami muliakan, yang kami hormati, kembali lagi bersama saya Ustaz Samsun Dendengawi. Jadi apa yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa sewaktu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak keistimewaan itu akan diberikan bagi kita. Tentunya dengan cara pertama, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri mengikuti apa yang Allah inginkan. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kita ikuti,
insya Allah Allah akan memberikan sebuah keistimewaan berupa kebahagiaan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah dengan memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Bukan hanya nikmat yang Allah berikan, tetapi di masa-masa yang sulit sekarang, berbagai macam krisis ekonomi atau apapun itu adalah sebuah ujian dan suatu saat pasti akan berakhir. Sabarlah menghadapinya, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan itu dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah di dalam 24 jam kita bekerja, janganlah kita cuma mencari kehidupan dunia. Ya, jangan cuma cari kehidupan dunia, tapi carilah kehidupan dunia itu untuk menuju ke akhirat. Bekerja kita di dunia, kita niatkan untuk akhirat kita, bekal sehingga pekerjaan kita selalu membuat amal kebaikan, ada ladang amal di dalamnya. Apapun profesi pekerjaan kita selama halalan thayyibah, baik, dan itu sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah jagalah hubungan silaturahim kita, perkuatlah hubungan silaturahim kita. Jangan pernah merasa sendiri akan merasa kebahagiaan. Padahal kita tahu manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka manusia harus senantiasa saling memperhatikan, saling senantiasa kunjung mengunjungi, saling mengikat persaudaraan, jangan saling mencela, memaki atau lain dan sebagainya yang mampu menjatuhkan saudara-saudara kita. Sehingga seluruh jamaah pemirsa Net TV yang kami muliakan, untuk mendapatkan sebuah hak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah yang keempat ini. Insya Allah hidup kita akan bermakna, berfaedah, bermanfaat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman. Baik pemirsa Net TV yang kami muliakan, yang kami hormati, insya Allah inilah yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat, berfaedah, sehingga insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunggu untuk episode selanjutnya kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.